Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amalia Sofa dengan NIM 2311306029, Prodi PGMI semester 1. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Gusti Siti Khadijah. Sekarang duduk di kelas 3 Sanawi di Pondok Pesantren Darul Ulum Wadawa Al Hasaniyah, asal Samarinda Kota. Nama Ana Rahmatul Husna. Saya duduk di kelas 3 Sanawi di Pondok Pesantren Darul Ulum Wadawa Al Hasaniyah. Asal saya dari Samarinda Kota. Nama Ana Samirah Hasanah. Sekarang duduk di kelas 3 Sanawi Pondok Pesantren Darul Ulum Wadawah Al Hasaniyah. Asal dari Samarinda Seberang. Nama saya Amira Ayu. Sekarang duduk di kelas 3 Sanawi di Pondok Pesantren Darul Ulum Wadawah Al Hasaniyah. Asal dari Samarinda Kota. Kalau dari Ana lebih suka hafalan, jadi kayak asma, afal, sama muhawaroh. Sama juga kayak teman saya. Saya juga lebih suka hafalan tapi yang mudah-mudah kayak afal, asma, sama percakapan, muhawaroh. Kalau Ana sukanya pelajaran fikih. Kalau saya pribadi lebih suka pelajaran bahasa Arab dan pengembangannya kayak muhawaroh dan kayak percakapan sejenis bahasa Arab. Ya, lebih suka sih metodenya kok tanya jawab dan cepat paham. Kalau Ana lebih suka ya sama juga tanya jawab sama penjelasan yang dijelaskan sama Ustaz. Kalau Ana sukanya sama juga tanya jawab, soalnya supaya lebih bisa mengulang pelajaran yang kemarin-kemarin. Kalau saya lebih suka metode menghafal dan penerapan sama penjelasan juga sih. Pendiri Pondok Darul Ulum Wadawa Al Hasaniyah adalah Habib Taufik bin Hasan Ba'abu. Awal mula berdirinya pondok ini atas perintah dari guru pengasuh pondok kami, yakni Habib Segaf bin Hasan Baharun. Berdirinya Pondok Darul Ulum Wadawah ini pada tanggal 10 Zulqa'dah 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 September 2014 Masehi. Visi misinya yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren sebagai pertama, pusat pemantapan akidah, pengembangan ilmu, amal dari akhlak yang mulia dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang kedua, menjadi lembaga pembagian pendidikan Islam dan pondok pesantren yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengembangkan kehidupan yang disinari oleh ajaran Islam dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, menjadi lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren alternatif dalam pendidikan dan pengembangan bahasa Arab serta pembinaan generasi muda umat Islam dan pembinaan dakwah Islamiyah dengan sistem pendidikan Islam terpadu. Misi pondok pesantren membina dan mengantarkan generasi muda Islam santri memiliki keimanan yang kuat dan tangguh berilmu tinggi, faqih fiddin, serta kepribadian yang baik dan mulia. Memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia. Membekali santri dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan atau teknologi dan keterampilan sehingga mampu menghadapi atau mengatasi perkembangan global. Mengantarkan santri generasi muda Islam menjadi kader-kader dakwah yang mampu menyelesaikan problematika umat dan dapat membawa masyarakat sekitarnya ke arah yang lebih baik dan maju. Mempersiapkan generasi muda Islam atau santri menjadi generasi kepemimpinan umat dan bangsa yang berwawasan luas, kritis, dan menjadi SDM yang berkualitas. Kurikulumnya mandiri dan mengikuti manhaj pondok dalwa. Kalau awal pelajaran di pondok kita itu dimulai dari penghafalan kosakata bahasa Arab, yang mana kosakata bahasa Arab tadi berasal dari kitab-kitab dasar bahasa Arab yang ada dari pusat pondok kita sendiri, yaitu Darul Lugah Wadawah, seperti kitab af'al, yakni kata kerja, dan kitab asma atau kata benda, seperti juga penghafalan metode percakapan, yang mana percakapan tadi kita ambil dari kitab dasar dari Pondok Dalwa juga, seperti kitab Muhawaroh karangan Abu Ya Hasan Baharun. Kemudian berkembang mempelajari kitab-kitab pembahasan hukum-hukum dan pembagian-pembagian bahasa Arab sendiri, seperti kitab Nahwu, kitab Sorof, dan kitab-kitab dalam ilmu alat lainnya. Kalau dari segi pelajaran fikih, ilmu fikih, kita mulai dari kitab fikih salat. Kemudian dengan berkembangnya tahun dan kelas, berlanjut kepada kitab-kitab fikih di atasnya, seperti Safinatun Najah dan seperti kitab Safinatun Najah, Anwarul Masalik, dan kitab-kitab fikih di atasnya. Kemudian pas ketika sudah di akhir
di akhir tahun pembelajaran ditambah pelajaran usul fikih, yaitu pembelajaran mengenai kaidah-kaidah asal-asal dari fikih tersebut. Dan juga kita ada metode penghafalan dan pembelajaran dari kitab fikih, yakni kitab Zubat, yang mana dari kitab Zubat tersebut menjadi syarat kelulusan untuk santri itu sendiri. Kemudian dari ilmu Al-Quran, dari awal pendirian pondok kita sudah menerapkan pelajaran Al-Quran dan tajwidnya. Kemudian seiring berjalannya tahun dan bertambahnya kelas, ditambah lagi dengan pelajaran tafsirul Quran, yaitu penjabaran tentang isi-isi dan arti-arti makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian ditambah juga dengan pelajaran ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran, yang mana dalam pelajaran ulumul Quran tersebut membahas tentang makna-makna dan pengertian-pengertian secara merinci dari isi-isi di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga ada pembelajaran faraid atau ilmu-ilmu mengenai warisan, dan juga pelajaran hadis-hadis Nabi, dimulai dari kitab-kitab dasarnya seperti kitabnya sendiri merupakan kitab dari Pondok Pusat juga, seperti kitab Duratul Muhammadiyah dan kitab Arba'in Nawawi. Kemudian seiring bertambahnya kelas dan seiring berjalannya tahun dan bertambahnya kelas, kemudian ditambah dengan pembelajaran kitab Mustalah Hadis, yang mana pelajaran tersebut membahas tentang asal mula hadis, tentang ilmu-ilmu mengenai periwayatan hadis sendiri dan lain-lain. Kemudian dari segi bahasa Arab lagi juga kita mempunyai pelajaran seperti mutolaah, yaitu seperti pembuatan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dan juga insya, yang mana insya ini sama juga seperti mutolaah, yaitu pengembangan cara pembuatan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Metode pembelajaran di pondok ini yang pertama ijtima. Ijtima itu berkumpul dan saling musyawarah tentang pelajaran apa yang belum dipahami. Yang kedua penyampaian. Penyampaian itu guru-guru menyampaikan penjelasan tentang pembelajaran dan muridnya mendengarkan. Yang ketiga penjelasan. Penjelasan itu guru-guru menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalam kitab. Yang keempat, tanya jawab. Tanya jawab itu seperti sebelum mulai pembelajaran, guru bertanya kepada muridnya tentang pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya.